Baiklah Ibu, dari hasil pemeriksaan bahwa ibunya ini tadi sehatlah semuanya ya, dan Ibu menginginkan untuk menunda kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan, sebelum Ibu memilih alat kontrasepsi, saya akan menjelaskan macam dan apa saja alat kontrasepsi itu. Sebelumnya saya akan tekankan bahwa peluang wanita untuk hamil itu dapat berkurang ya setelah usia di atas 35 tahun. Nah, saya harapkan jangan lama-lama dalam menunda kehamilan seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan bahwa ada dua jenis ya. Yang pertama, alat kontrasepsi itu bisa alamiah tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan bisa menggunakan alat kontrasepsi. Secara alami itu yaitu bisa yang pertama yaitu sistem kalender, artinya kita bisa melakukan hubungan intim itu menghindari masa subur seperti itu. Kemudian kalau yang kedua yaitu dengan senggama terputus, artinya di sini setiap melakukan hubungan seksual suami itu dapat mengeluarkan penis dari vagina itu menjelang ejakulasi. Tujuannya di sini adalah agar air mani dan sperma itu dikeluarkannya di luar rahim dan tidak mengakibatkan kehamilan seperti itu. Selanjutnya yaitu alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yang bisa digunakan itu ada satu, kondom. Kondom ini bisa digunakan, keefektifan kondom ini yaitu 98%. Seperti itu. Ya bisa mengalami kegagalan ya kalau kondom ini bocor seperti itu. Selanjutnya itu kontrasepsi pil KB. Di sini pil KB itu harus diminum setiap hari di jam yang sama. Itu keefektifannya yaitu 90%. Ada efek sampingnya, yaitu antara lain itu bisa mengakibatkan mual, nyeri payudara hingga penurunan gairah seksual. Kemudian ada suntik KB. Suntik KB di sini ada suntik KB 1 bulan dan 3 bulan. Suntik KB yang 1 bulan itu dari suntik efektif dalam 2 kali 24 jam. Jadi yang kita suntikan hari ini bukan untuk nanti malam, tapi 2 kali 24 jam baru meresap. Dan untuk suntik 3 bulan itu 7 hari dari penyuntikan baru efektif seperti itu. Kemudian efek samping dari KB suntik itu sendiri yaitu menstruasi menjadi tidak teratur atau mengalami spotting sedikit tapi sering seperti itu. Berat badan bertambah, kemudian sakit kepala, munculnya jerawat hingga bisa mengakibatkan rambutnya itu rontok seperti itu. Selanjutnya itu KB implan. KB implan ini adalah kaki susuk yang masyarakat bilang itu dipasang di lengan atas sebelah kiri ya. Itu akan diberikan pembiusan terlebih dahulu sebelum tindakan, kemudian ibu tidak akan mengalami sakit, kemudian nanti akan diberikan obat anti sakit ya seperti itu. Selanjutnya yaitu KB IUD. KB IUD itu adalah KB yang ditanam di rahim. Jadi nanti akan dipasang di dalam rahim melalui vagina seperti itu. Itu bisa sampai 5-10 tahun. Yang biasa saya gunakan itu sampai 8 tahun ya Bu ya. Maaf saya ulang, yang KB implan tadi itu sampai 3 tahun bisa. Kemudian kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat ini bisa misalnya kita menggunakan kontrasepsi kondom bocor, itu bisa menggunakan ini kontrasepsi darurat. Yang terpenting yaitu bisa efektif ini bila digunakan kurang dari 72 jam sejak hubungan intim. Misalnya Bu, saya menggunakan kondom tapi bocor nih gimana, saya belum mau hamil, pengen udah kehamilan, gimana ya, kita yang diminum adalah kontrasepsi darurat. Kemudian misalnya pengen menggunakan sistem kalender menghindari masa subur, ternyata melakukan hubungan intim pada masa subur, ibu bisa menggunakan kontrasepsi darurat. Yang penting syaratnya itu digunakan kurang dari 72 jam sejak hubungan intim. Dan perlu saya tekankan bahwa kontrasepsi darurat ini tidak boleh rutin digunakan, hanya jika terjadi kekhilafan atau lupa seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah jelas yang saya jelaskan? Baiklah,
Kalau sudah jelas, semoga ini bisa menjadi bermanfaat dan Ibu bisa memilih alternatif-alternatif yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan jika ada yang ditanyakan, saya akan menjawab. Selamat siang.